Halo, Miss. Halo, Nana. Good morning. Good morning, Eren, Kristo, Verena, Keanu. Pagi, Miss. Pagi, Eren. Nah, tuh jamnya kita sudah mulai. Jam pelajaran kita sudah mulai tuh, belnya sudah bunyi. Pagi, Abel, Gebelin, Verena, Rafael, Marcel. Masih 9 siswa. Nih. Good morning, Sai. Nih Fania masih loading Fania. Nah, ini sudah join Fania. Hai Fania, good morning. Good morning, Miss. Good morning sayang. Udah masih 13. Mana ya yang lain harusnya karena tadi kita harusnya join 7.30 kan untuk pembiasaan pagi. Jadi Mem Elis meniadakan dan kita baru mulai pukul 8. Harusnya sudah langsung tepat waktu karena siap-siapnya udah dari tadi harusnya. Ya, ini masih 13, masih kurang 7 siswanya ya. Masih ada Biona belum, Alden. Oh, Alden good morning, sudah join ternyata ya. Good morning, Miss. Morning sayang, ada Nathan, ada Davin juga belum. Apa lagi ya? Sama Kalia belum. Dea juga belum. Yang tidak diikat ini. Ini kan tidak. Ya, Davin sudah janji dia tepat waktu ya, tapi hari ini kok belum join. Oke. Good morning everyone. Good morning. Morning, Miss. Miss. Salah, Miss. How are you today? I am fine, thank you. How about you? Fine. I'm fine, thank you. How about you? I am fine too, thank you. Nah, nih masih lo nggak berubah. Dah. Oke, sayang kita tidak bisa menunggu lama-lama ya. Nanti oh Hani juga belum join ya. Kita langsung mulai aja. Nanti teman-teman nggak apa-apa mengikuti sambil kita jalan ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Keanu mimpin doa ya. Ayo Keanu duduk yang sopan. Ya. Amin. Tuhan berkati pelajaran ini, semoga lancar agar bisa diingat untuk TAS nanti. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Keanu. Ya, Memelis ingatkan ya sayang, setiap doa ya yang mimpin doa pagi itu nanti setelah doa spontan ditambah dengan doa Bapa kami ya sayang ya. Jadi nanti setelah siapa yang mimpin doa jangan lupa disertakan dengan doa Bapa kami. Kalau doa selesai pelajaran bisa menggunakan doa Salam Maria. Gitu ya, bisa? Bisa dong. Ya. Untuk hari ini ya, untuk hari ini kita sudah masuk tema 4 subtema 3 ya. Kemarin itu materi kita tema 4 itu adalah tentang hak dan kewajiban. Ya, kita sudah belajar apa itu hak, apa itu kewajiban. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana atau apa saja yang menjadi hak kita, karena kita sebagai anak ya, kalian ya sebagai anak, kalau di rumah, kalau di sekolah sebagai siswa atau pelajar. Nah, apa saja hak kalian di rumah sebagai anak? Kemudian kamu juga tahu apa saja hak kamu sebagai pelajar saat di sekolah, ya. Kemudian yang jelas sebelum menerima hak kalian, kalian sudah harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Apa kewajiban anak sebagai anak di rumah? Kemudian apa juga kewajiban sebagai siswa di sekolah, gitu ya. Lalu pembagian-pembagian kegiatan atau tugas itu tadi berbeda satu dengan yang lain. Ya, misalnya tugas orang tua, tugas ayah, tugas ibu, tugas anak, ya banyak. Dan ini kita sudah pelajari minggu lalu kan di rumah dan di sekolah. Nah, untuk hari ini, materi hari ini kita mau mempelajari juga sama hak dan kewajiban, tetapi sebagai hidup bertetangga. Dalam kita hidup bertetangga, berarti kalau kita hidup bertetangga itu ada di mana kita? Di lingkungan masyarakat. Ya, betul ya. Di lingkungan masyarakat sekarang ya. Kalau yang subtema 1 hak dan kewajiban di rumah, kemudian subtema 2 hak dan kewajiban di sekolah, yang ketiga sekarang adalah hak dan kewajiban dalam hidup bertetangga. Berarti hidup bertetangga di sekitar rumah kita, berarti di lingkungan masyarakat ya. Di lingkungan tempat kita tinggal. Nah, kita mau belajar apa saja sih hak dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat, sebagai warga yang tinggal bersama dengan orang lain di satu tempat, misalnya satu perumahan, satu kampung, satu desa, itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, oke, ini dia materi kita hari ini ya. Anak-anak juga bisa membuka di buku pena ya. Halaman 150. 150. Aku buka, Miss. 150 sayang. Udah aku buka. Pintar ya. Halaman 150. Hak dan kewajiban saat bermain dengan tetangga. Nah, Memeli sekali lagi bertanya, berarti tetangga itu siapa sih? Ada yang tahu tetangga itu siapa? Orang sebelah rumah. Pintar. Orang yang tinggal dekat dengan rumah kita. Gitu ya. Nanti kalau ditanya, emangnya tetangga itu apa sih? Kok kamu bilang hidup berukun atau hidup memahami hak dan kewajiban dalam hidup bertetangga? Emang tetangga itu apa? Ya, nanti kalau ada teman atau orang lain yang bertanya, apa sih tetangga itu? Tetangga adalah orang yang tinggalnya dekat dengan rumah kita. Atau orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Gitu ya, dekat dengan rumah kita. Itu adalah tetangga ya.
Hak dan kewajiban kita saat bermain dengan tetangga ya. Kalian pasti punya teman lah ya sekitar rumah itu ya, dalam satu perumahan atau nggak usah terlalu besar, dalam satu perumahan, dalam satu blok itu aja atau dalam satu gang itu pasti punya teman ya. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, pasti punya ya. Sikap menghargai dan menghormati hak tetangga saat bermain bersama merupakan salah satu kewajiban sebagai anggota masyarakat. Sikap ini sangat dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat yang sangat beragam sehingga dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Nah, itu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kamu pasti memerlukan bantuan orang lain di sekitar kamu ya. Contohnya yang ada di sekitar kita itu adalah yang terdekat yaitu tetangga kita. Gitu ya sayang ya. Jadi walaupun kita di situ hanya sendiri misalnya dalam artian yang orang tua kita sendiri, tidak ada saudara kandungnya yang tinggal di situ. Nah, tetapi kita bagaimana supaya merasa dekat, merasa bersama, makanya kita harus hidup baik ya, berdampingan dengan baik dengan tetangga kita. Karena nanti suatu saat atau bahkan setiap hari kita pasti membutuhkan mereka. Ya, kita membutuhkan mereka. Karena orang yang paling dekat dengan kita ya mereka. Coba bayang misalnya kita tiba-tiba sakit, tapi saudara kita adanya jauh, ada di Malang, ada di Jakarta, atau di Bali, dan lain-lain. Nah, kita kan nggak mungkin menunggu mereka datang membantu kita. Tetapi yang bantu kita terlebih dahulu adalah orang yang ada di dekat kita, yaitu tetangga kita. Gitu ya. Sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, kita juga memiliki kewajiban dan hak yang harus dilakukan. Salah satu contohnya adalah kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan adalah bermain bersama teman ya, bermain bersama teman yang di sekitar rumah kita atau tetangga kita. Sikap menghargai dan menghormati hak tetangga saat bermain bersama merupakan salah satu kewajiban sebagai anggota masyarakat. Sikap ini sangat dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat yang beragam. Beragam itu berarti keberagaman, macam-macam, banyak. Entah dari sukunya, entah dari agamanya, entah dari hobi, entah dari kesukaan dan lain-lain. Ya, jadi atau dari pekerjaan ya banyak. Jadi kita bagaimana menghargai satu sama lain dalam lingkungan masyarakat. Nih, salah satu contohnya tadi adalah menghargai saat bermain. Misalnya kita ada dalam satu kompleks itu ada taman, misalnya taman bermain. Nah, saat kalian bermain di situ, tidak boleh maksa kehendak dengan tetangga, misalnya teman yang dekat rumah dengan kamu. Sudah kamu jangan ikut bermain, aku aja. Nggak boleh begitu. Jadi sebaiknya bergantian. Ya, bergantian. Mereka juga punya hak yang sama dengan kalian, hak untuk bermain. Jadi kalian harus menghargai itu, bergantian tuh. Tetapi kamu menghargai teman yang lain, itu namanya kamu sudah melakukan kewajiban kamu. Memberikan kesempatan untuk dia menikmati hak dia, hak untuk bermain. Gitu ya. Kita juga sudah mempelajari bahwa kita harus dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa merugikan orang lain. Nah, itu salah satu contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat, yaitu kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Nah, ini kemarin juga di subtema sebelumnya ada ya. Contoh salah satu contoh kita itu melaksanakan kewajiban bersama-sama dengan tetangga sekitar atau masyarakat sekitar adalah melaksanakan kerja bakti misalnya. Ya, di lingkungan rumah kita tinggal itu kan kalau tidak ada pekerjanya, kita tidak membayar pekerja, berarti yang membersihkan lingkungan sekitar itu adalah warganya tersebut. Nah, tapi warga tersebut yang ada di situ semua pada bekerja. Jadi membersihkan itu tidak bisa setiap hari kalau di lingkungan sekitar ya, kecuali kalau dalam rumah sendiri. Nah, bagaimana caranya? Misalnya Pak RT di situ ya, ketua kelompoknya dalam satu RT misalnya, dalam satu lingkungan, dalam satu blok. Jadi membuatkan peraturan.
bahwa setiap hari Sabtu atau setiap akhir pekan, yaitu hari Sabtu, ya, semua warga melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar. Ya, entah itu membersihkan taman yang ada di sekitar rumah, membersihkan got, kemudian membersihkan jalan, ya, supaya kita nyaman untuk bermain. Anak-anak yang ada di situ, kompleks itu bisa nyaman untuk bermain. Gitu. Jadi itu salah satu kewajiban bersama. Ya, tidak hanya kewajiban Pak RT saja, tidak hanya kewajiban bapak-bapak saja, tetapi kewajiban bersama. Yo, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, ya anak-anaknya. Ya, contohnya tadi kewajiban membersihkan lingkungan bersama, kewajiban menjaga kebersihannya, ya, tidak menambah buang sampah sembarangan, sampah-sampah dari dalam rumah kita buang seenaknya di luar, kan nggak mungkin, ya kan? Kemudian di pinggir-pinggir jalan ada rumput liar, ya dibersihkan, dan itu tanggung jawab semua warga yang ada di situ. Gitu ya. Jadi kewajiban yang dilakukan bersama adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar, kerja bakti bersama. Lebih dari itu bisa juga membantu dan menolong satu sama lain, misalnya dalam kesulitan. Misalnya sedang terkena bencana alam, banjir, atau kena angin, puting beliung, dan lain-lain. Jadi, atau lingkungan sekitar kita ada yang sakit. Nah, itu tugas kita bersama, kewajiban kita bersama untuk membantu. Oh, mungkin tidak ada yang mengantarkan ke dokter atau ke rumah sakit. Atau di zaman saat ini ya, yang pandemi ini ya bisa jadi ada tetangga kita yang terdampak, misalnya kena COVID. Nah, kalau sudah kena, mereka kan pasti isolasi mandiri tuh di rumah. Ya, kalau tidak ke rumah sakit. Berarti tugas kita sebagai tetangga, sebagai anggota masyarakat yang ada di sekitar, nah itu tugas kita membantu mereka. Entah itu memberikan sembako buat mereka, ya, makanan yang siap makan, misalnya, kemudian obat-obatan, mungkin juga masker, ya, hand sanitizer, sabun, dan lain-lain, dan juga makanan-makanan mereka. Jadi itu ya salah satu contoh kewajiban yang kita lakukan bersama, membantu sesama yang membutuhkan. Tuh ya. Nih kewajiban. Lalu hak kita bagaimana? Ya. Ke kamar mandi. Ya. Lalu hak kita bagaimana? Ya, karena sudah melaksanakan kewajiban kita tadi. Ya, membantu tetangga, membantu warga sekitar yang membutuhkan, membersihkan lingkungan sekitar, menjaga kebersihan. Lalu hak kita sebagai warga di situ apa yang kita terima? Yaitu kita merasa nyaman tinggal di situ. Kita mendapatkan tempat yang nyaman, tetangga yang baik. Kita hidup rukun. Kita merasa senang, happy, bahagia. Itu yang kita peroleh. Nyaman untuk bermain di taman karena sudah dibersihkan, nyaman untuk bermain di sekitar rumah. Ya, tidak ada yang marah, tidak ada yang tidak boleh kalau sedang bermain boleh. Ya, karena kita sudah melaksanakan kewajiban kita tadi. Sekarang kita menikmati hak kita, yaitu mendapatkan lingkungan yang nyaman, yang bersih, yang sehat. Kemudian kita bisa hidup rukun dengan tetangga yang lain. Gitu ya. Coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Contoh, kewajiban ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan ya. Tadi sudah kita berikan contoh ya nih. Tidak hanya bapak-bapak yang bekerja. Ya, nih bapak-bapaknya membersihkan selokan air atau bersihkan got depan rumah, ibu-ibunya menyapu, anak-anaknya juga. Nah, tuh ya. Jadi semua ikut membantu. Karena tanggung jawab untuk membersihkan atau menjaga kebersihan lingkungan sekitar itu tadi seperti Mem Elis bilang, tidak hanya tugas bapak-bapak, tidak hanya tugas ibu-ibu atau tugas anak-anak, tapi semuanya. Ya, semuanya. Tidak hanya tugas Pak RT. Ya udah, yang membersihkan lingkungan ya Pak RT aja, tanggung jawab dia. Lu nggak bisa, tapi semuanya. Semua warga yang ada di situ. Perhatikan baik-baik contoh ini, lihat. Kewajibannya adalah ikut berpartisipasi. Nah, kata berpartisipasi itu maksudnya adalah ikut mengambil bagian. Ya, misalnya ada orang kerja bakti, kita ikut. Ya, ikut bersama-sama.
Ya, partisipasi itu turut mengambil bagian, turut ikut, langsung turun tangan gitu maksudnya, ikut ya. Ikut berpartisipasi dalam bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Itu kewajibannya. Lalu hak apa yang kita dapat setelah melaksanakan kewajiban tadi, membersihkan tadi, kerjasama membersihkan lingkungan? Apa hak yang kita dapat? Nah, adalah hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Tuh ya, tadi Memeli sudah sampaikan. Setelah melakukan kewajiban, lalu kita bisa menerima hak kita, yaitu tinggal di tempat yang bersih dan sehat. Oh ya, sudah kalian sudah bisa membedakan mana hak, mana kewajiban. Setelah melakukan kewajibannya, bisa menerima haknya. Jadi dua-duanya ini harus seimbang, dilakukan seimbang. Ya, tidak hanya selalu meminta, iya hakku, aku mau tinggal di sini tapi dengan nyaman. Padahal kita tidak pernah ikut kerja bakti. Nah, itu ya, itu namanya tidak seimbang, tidak baik. Ya. Kita lanjut. Jika kewajiban dan hak ya berkaitan dengan hewan peliharaan. Nah, ini ya, kalian di rumah mungkin juga punya hewan peliharaan di rumah masing-masing. Kalau Memelis juga punya, ya. Memelis dulu punya anjing, punya anjing, punya burung. Nah, dulu Memelis itu waktu punya anjing, Memelis punya apa namanya tanggung jawab atau kewajiban untuk anjing ini tidak boleh sampai keluar rumah sendiri. Jadi Memelis ikat. Ya, likat dan di dalam rumah. Kalaupun harus keluar, itu Memelis harus dampingi, maksudnya dipegang, talinya dipegang. Jadi supaya tidak mengganggu orang lain. Ya, karena tidak semua orang menyukai binatang tersebut. Ada orang yang menyukai, tapi ada juga yang tidak. Jadi kita kalau punya hewan peliharaan, sebisa mungkin kita menjaganya dengan baik, tidak boleh mengganggu orang lain. Orang yang ada di dekat kita atau sekitar rumah kita pastinya, yaitu adalah tetangga. Ya nih, jika kamu memiliki, nah ini tulisannya ya. Bentar. Jika kamu memiliki hewan peliharaan, kamu wajib memeliharanya dengan baik. Hewan peliharaan sebaiknya diperhatikan, jangan sampai hewan peliharaanmu mengganggu lingkungan sekitar. Ini masih buka lagi nih. Ya, nih menjaga hewan agar kandang hewan peliharaan selalu bersih dan tidak mencemari lingkungan. Nah, nih ya, kalau di kelas 2 kalau nggak salah kita belajar bagaimana cara merawat hewan peliharaan, ya kan? Jadi memberi makan secara rutin, ya kan? Kemudian memberi minum, memberinya obat kalau sakit, membersihkan kandangnya, ya kan? Rutin membersihkan kandang dan lain-lain. Itu cara kita merawat. Ya, itu termasuk kewajiban kita karena kita memilih untuk memelihara binatang. Kewajiban yang kita lakukan yaitu memberi makan, memandikan, membersihkan kandang. Nah, ternyata ada lagi kewajiban kita selain itu, yaitu memastikan hewan peliharaan kita tidak mengganggu orang lain. Ya, dalam artian itu tadi, tidak boleh dia keluar keliaran begitu, kejar-kejar anak orang, kejar-kejar orang dan gigit dan lain-lain. Nah, itu berarti kita tidak menjaga memberikan hak yang nyaman kepada tetangga kita. Atau hewan peliharaan kita misalnya anjing gitu. Jarang kita beri makan. Kalau dia jarang beri makan kan pasti dia teriak-teriak terus minta makanan. Rame, teriak. Nah, itu pasti mengganggu lingkungan sekitar. Tuh, ya. Jadi ada hak kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Tadi selain merawatnya dengan memberi makan secara rutin, memandikan, membersihkan kandang, yang berikut adalah jangan sampai hewan peliharaan kita mengganggu lingkungan sekitar. Ya. Kemudian yang berikut adalah jangan sampai kotorannya itu mencemari itu dalam artian mengotori ya udara di sekitar rumah kita. Coba bayang ya, kita pelihara anjing, kemudian atau ayam,
Kemudian kandangnya tidak pernah kita bersihkan. Kotorannya di situ, makanan sisa di situ, itu pasti mengandung bau yang berlebihan, bau yang menyengat. Nah, bau itu tidak hanya kita yang mencium, warga sekitar rumah kita pun pasti menghirup bau tersebut. Nah, itu membuat orang lain tidak nyaman, tidak sehat. Pasti lingkungan itu menjadi tidak sehat. Gitu. Jadi, nah kita harus pastikan kewajiban kita ya membersihkan kandangnya, membersihkan juga hewan peliharaannya. Tidak boleh mencemari lingkungan sekitar, udara yang sudah bersih lalu kita cemari dengan bau yang ada di dalam rumah kita, yaitu dari hewan peliharaan kita. Gitu ya. Oke. Jadi nanti kalian bisa paham maksudnya ya setelah belajar ini. Oh, gitu ya. Berarti kalau kita merawat dengan baik itu kita sudah melaksanakan kewajiban kita ya. Ternyata kewajiban kita kalau kita memelihara hewan peliharaan itu banyak loh. Tidak hanya sekedar beri makan, tapi juga kita harus pastikan hewan itu tidak mengganggu orang lain. Tuh ya. Coba lihat di buku halaman ini tadi ya. Alice berikan contoh halaman 160. Ya, coba dilihat halaman 160. Ya. Halaman berapa, Miss? 160 sayang. 160. Nah, jika kamu memelihara hewan peliharaan seperti kucing, ayam, burung, atau hewan lainnya, sebaiknya kamu melaksanakan kewajiban-kewajibannya dulu. Sebagai berikut, coba digambar, perhatikan. Menjaga agar hewan peliharaan tidak berkeliaran dan mengganggu tetangga. Ya, kalaupun diajak bermain, kalau tidak pakai tali diikat, berarti dia hanya bermain di dalam rumah, ya, atau di halaman rumah kita, dan pagar harus ditutup. Kalau kita tidak menggunakan tali loh ya, tidak diikat. Kemudian menjaga agar kandang hewan peliharaan selalu bersih dan tidak mencemari lingkungan. Ya, mencemarinya itu adalah mencemari udara ya, baunya dari situ akan dihirup oleh orang lain, oleh warga sekitar. Kalau kita tidak membersihkan kandang. Kemudian memelihara kesehatan hewan peliharaan agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan warga sekitar. Nah, ini contohnya banyak ya, misalnya tadi anjing. Nah, itu kan anjing itu ada juga misalnya kita digigit, namanya ada anjing rabies ya, virus itu, anjing rabies. Itu kalau kita digigit anjing itu, nah itu bisa berbahaya buat kita. Dia memindahkan virus yang dari dia ke tubuh manusia. Dan itu berbahaya untuk kita. Ya, kemudian juga burung misalnya, kita memelihara burung. Ada yang namanya penyakit flu burung kalau dulu ya. Nah, bagaimana cara kita supaya penyakit apa, Miss? Flu burung. Flu burung. Dulu ada, ya. Jadi, nah penyakit-penyakit yang berasal dari binatang piaraan kita ini jangan sampai menyerang orang lain. Nah, caranya bagaimana? Jika dia sedang sakit, kita harus berobat, mengobatinya. Kalau kita bisa sendiri ya sendiri, tapi kalau tidak bisa, tidak paham ya berarti berobatnya ya ke dokter hewan. Supaya penyakit yang hewan kita derita ini tidak pindah ke hewan orang lain, ke hewan tetangga atau bahkan ke manusianya. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita selain memberi makan, membersihkan kandang, tadi juga adalah memastikan hewan peliharaan kita itu sehat. Gitu ya. Nih, memelihara kesehatan hewan, peliharaan agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan orang lain. Ya, kalau hewan peliharaan kita sakit, kita harus mengobatinya. Gitu, supaya tidak mengganggu orang atau mengenai orang lain. Jika kamu dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka kamu akan mendapatkan hakmu untuk memelihara hewan peliharaan di rumah. Ya, kamu juga memiliki hak untuk memelihara hewan peliharaan sesuai dengan keinginan kamu. Nah, ini ya. Kalau kamu misalnya berkeinginan memelihara hewan, berarti kamu harus menjalankan kewajiban kamu. Ya, kalau tidak bisa menjalankan lebih baik tidak pelihara. Ini contoh Mem Elis dulu.
Ya, pernah memelihara anjing itu ada 2 ekor, lucu-lucu. Nah, sekali waktu karena bangun pagi buru-buru, anjing itu lepas. Gitu kan? Lepas dia pagi-pagi, orang sibuk bersih-bersih di depan rumah, ada yang sibuk belanja sayur. Tahu nggak anjingnya Memelis lepas, kebetulan buka pagar, lupa Memelis pegang talinya, lari keluar dan kejar orang. Gitu. Nah, akhirnya mulai dari situ tetangganya Memelis bilang, "Wah, Bu, jangan sampai ulang lagi ya. Kalau ada hewan peliharaan jangan sampai lari keluar dan mengejar orang." Gitu, itu sangat bahaya. Nah, dari situ Memelis langsung udah stop, nggak memelihara anjing. Sekarang hanya memelihara burung. Kalau burung kan di dalam sangkar ya, di dalam kandangnya. Nah, kalaupun misalnya lepas, nah dia tidak akan berbahaya karena dia kan pergi terbang. Tapi kalau anjing kita lepas itu sangat berbahaya. Gitu ya. Anjingku kebiasaan Miss. Apa sayang? Sendirian. Anjingku kalau pas sendirian kebiasaan paling ya pergi jalan-jalan muter-muter tak. Nggak ngejar orang. Nah. Oke, hati-hati memang ya. Kita lanjut dulu. Anjingnya jenisnya beda berarti. Apa sayang? Kalau Mam Elis anjingnya yang apa gitu loh, yang kan ada yang ada anjing yang gigit, ada yang enggak itu. Saya memelihara hewan apa saya kalau di rumah? Enggak. Oh enggak suka. Karena punya dulu, sekarang enggak ada. Aku punya banyak, Miss. Ya, dengar baik-baik. Setelah kita belajar hari ini ya, ternyata banyak kewajiban yang harus kita lakukan kalau kita memelihara hewan. Orang boleh suka hewan loh, Miss. Siapa sayang Hani? Orang boleh suka hewan. Ya. Ya. Nah, kalian setelah pelajari ini ya, setelah belajar kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya kalian merasa diri tidak bisa melakukan kewajiban itu, ya lebih baik jangan pelihara. Ya. Oke? Karena kalau kita sudah berkeinginan untuk memelihara, berarti kita siap dengan tanggung jawab tadi, siap dengan kewajiban yang harus kita penuhi, harus kita lakukan. Ya. Nah, nih. Kewajiban dan hak kita bekerja sama dengan tetangga. Nah, nih ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti memerlukan bantuan orang lain yang ada di sekitar kita. Nih, setiap warga harus membantu warga lain yang sedang kesulitan. Yang tadi dicontohkan. Miss, suara Miss kecil. Ya, nanti Mem Elis kirim recordingnya ya. Sudah keras ini ngomongnya, mungkin sinyal sudah mulai nggak bagus. Nih misalnya tadi sudah Mem Elis contohkan. Miss, suaranya Miss. Mungkin ada warga sekitar kita yang sedang mengalami kesulitan, sedang sakit, sedang corona, atau bahkan sedang mengalami musibah banjir dan lain-lain. Nah, itu tugas kita sebagai anggota masyarakat atau sebagai tetangga dekat, kita membantu. Itu nih ya. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban saling menghargai dan menghormati sesama. Ya, sikap saling menghargai dan menghormati sangat dibutuhkan untuk dapat terpenuhinya hak warga untuk hidup rukun, tenang, dan nyaman. Ya, gitu ya. Kalau tadi ya, kewajiban kita tadi membersihkan lingkungan sekitar. Lalu haknya apa? Kita memperoleh tempat yang nyaman dan layak, lingkungan yang nyaman dan layak untuk ditempati. Nah, sekarang ternyata ada lagi kewajiban kita, yaitu menghargai orang lain di sekitar kita. Ya, tidak boleh mengejek mungkin pekerjaannya kurang bagus, atau mungkin rumahnya yang kurang baik, atau kotor sekitar rumahnya dan lain-lain. Tidak boleh diejek. Ya, malah kita harus menghargai, membantu. Oh, mungkin sekitar rumahnya kotor, ya tugas kita, ayo diajak warga yang lain untuk sama-sama membersihkan, gitu ya. Karena kalau kita di masyarakat itu berdekatan dengan rumah orang, jadi kalau ada satu rumah yang kurang bersih, pasti di situ misalnya gotnya itu pasti sarang nyamuk. Nah, nyamuk ini kan kalau sudah besar dari
sudah gede jadi nyamuk besar, itu kan bisa mengganggu orang di sekitar, bisa masuk ke rumah-rumah orang lain. Ya kan? Akhirnya akibatnya apa? Kalau sudah kebanyakan digigit nyamuk, apalagi nyamuk demam berdarah, nah itu kita bisa terserang penyakit, yaitu sakit demam berdarah. Jadi makanya, jadi kalau ini saling menghargai, menghormati sesama. Ada satu rumah yang mungkin yang punya rumah sibuk banget bekerja, tidak punya waktu, yaitu tugas kita sebagai warga sekitar. Ayo bergotong royong membersihkan rumahnya, gotnya mungkin terutama. Itu supaya karena akibatnya kalau gotnya dia yang tidak dibersihkan, air saluran bisa buntu. Begitu hujan datang sekali langsung banjir. Kemudian bisa berkembang biaknya nyamuk. Nah, nyamuk ini kalau sudah besar dia berkeliaran kemana-mana, tidak hanya menggigit yang rumah yang orangnya malas bersih-bersih tadi, tapi orang sekitar juga. Gitu ya. Saling menghargai, menghormati sangat dibutuhkan ya untuk dapat terpenuhinya hak dan hak warga untuk hidup rukun, tenang dan nyaman. Nah, ini ya, tidak ada saling mengejek. Misalnya Pak RT-nya mengajak, yuk semuanya ikut kerja bakti. Yang satu, enggak deh, aku kan males. Aku tuh bukan pekerjaanku. Aku tuh ya bekerja di luar, di kantor, bukan membersihkan lingkungan. Itu namanya orang yang sombong. Tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Gitu ya. Itu contoh. Ya, sampai di sini sayang ada pertanyaan. Halo? Enggak. Hah? Enggak ada, Miss. Ya, Miss. Enggak ada pertanyaan. Aku sih enggak. Paham? Paham. Paham ya? Oke. Paham ya untuk apa namanya ini? Hak dan kewajiban kita sebagai warga sekitar ya atau sebagai yang warga yang bertetangga dengan orang lain gitu ya. Nah, nanti Mem Elis kasih tugas tapi ya, nanti setelah kita join lagi dulu ya, Nak ya. Join lagi sebentar nanti kita lanjutkan dulu materinya, baru setelah itu kita selesai. Ya. Kalau yakin tidak ada pertanyaan? Yakin ya? Ada? Yakin, Miss. Oh, oke, baiklah. Ya kan hanya kita belajar hak dan kewajiban. Kalian kalau sudah paham apa itu hak dan kewajiban, jadi tahu ya membedakan. Oh, ini adalah contoh hak, ini adalah contoh kewajiban. Gitu ya. Sekarang Mem Elis langsung akhiri, nanti join lagi langsung ya. Ya sayang ya, karena waktu kita cuma sebentar yang kedua ini. Ya. Oke. Miss, join lagi atau enggak? Join lagi, langsung.